Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua untuk lanjutan dari video pertama tadi. Video pertama tadi untuk materi 1 sampai 2. Sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya. Ini materi 3. Di materi 3 ini kita mau ambil data dengan select. Pertama kita select from rental dulu. Kita lihat deskripsinya dan kita lihat isinya. Sini ada dari PS1002, ada Kiana, Budi, Dani, Kori, dan Rama datanya. Selanjutnya kita menggunakan query select kode underscore rental, nama underscore penyewa dari rental. Maka yang akan terlihat datanya hanya data kode rental sama nama penyewa. Selanjutnya kita query untuk parameter kondisi where. Query menggunakan parameter kondisi where. Jadi kita select from rental dulu, where atau di mana waktu sewanya itu 1 jam. Nah, di sini nanti akan terlihat data dari waktu sewa yang hanya 1 jam. Hanya untuk waktu sewa dengan data 1 jam. Selanjutnya kita select kode rental, nama penyewa, from rental, di mana waktu sewa 1 jam. Kalau tadi di sini terlihat lengkap semua dari kode rental, nama penyewa, waktu sewa, harga sewa. Kalau di query kedua ini hanya untuk data kode rental dan nama penyewa. Siapa aja yang menyewa untuk 1 jam. Nah, nanti di sini terlihat kode rental sama nama penyewanya. Selanjutnya query untuk menggunakan beberapa parameter kondisional. Di sini ada select from rental di mana waktu sewa 1 jam atau waktu sewa 10 jam. Maka nanti di sini akan terlihat data dari kode rental, nama penyewa, dan waktu sewa, harga sewa untuk 1 jam dan 10 jam. Nah, di sini ada kode rental, terus ada namanya. Nah, di sini tertera hanya untuk yang 1 jam atau yang 10 jam. Nanti terlihat di sini berapa harga sewanya. Selanjutnya kita menggunakan query select kode rental, harga sewa dari rental, di mana waktu sewanya 1 jam atau 10 jam. Tapi yang terlihat datanya hanya kode rental dan harga sewa. Nah, nanti di sini terlihat. Nah, memberikan alias hasil query pada select. Nah, di sini kita menggunakan query select waktu sewa as waktu rental, harga sewa as harga from rental, di mana waktu sewa 3 jam. Jadi di sini waktu sewa kita alias sebagai waktu rental, terus harga sewa kita alias sebagai harga. Di mana waktu sewanya 3 jam. Nah, di sini akan terlihat datanya waktu rental dan harga 3 jam 30.000. Ini ya, karena hanya ada satu orang yang menyewa selama 3 jam, maka di sini tertera cuma satu datanya. Terusnya query data bertipe text pattern matching. Nah, di sini ada query select nama penyewa from rental, di mana waktu sewa like 3 titik atau underscore. Jadi hanya depannya saja yang terlihat, tapi nanti akan muncul datanya. Nah, di sini nama penyewa Rama. Waktu sewa like 3 jam, tapi jamnya kita hilangi. Jadi nanti underscore ini kita isi sesuai dengan jumlah kata setelah 3, tapi untuk spasi juga dihitung. Jadi kan 3 spasi JAM. Wah, nanti akan tertera nama penyewanya. Selanjutnya di sini select rental where waktu sewa like 3. Nah, di sini juga sama. Selanjutnya select nama penyewa for rental where waktu sewa like 3%. Nah, di sini maksudnya 3% itu juga 3 jam. Jadi di sini juga ada. Selanjutnya select nama penyewa for rental where waktu sewa like persen M. Maksudnya di sini huruf belakangnya M. Maksudnya waktu sewanya jam. Jadi kan 1 jam itu kan huruf belakangnya M. Nanti kan tertera nama-namanya. Nah, berarti semua data tadi telah tertera. Selanjutnya query data unik menggunakan distinct.
Jadi ini query-nya kita pertama select harga sewa dulu dari rental, kita lihat datanya, terus kita coba select distinct harga sewa for rental. Membatasi hasil query dengan limit. Nah, di sini nanti kalau kita menggunakan limit ini nanti akan terbatas berapa data yang terlihat. Misalnya select from rental limit 2, maka data yang terlihat hanya akan ada 2. Selanjutnya kelompokkan hasil query menggunakan group by. Nah, di sini nanti kita nanti data ini akan terkelompok dengan harga sewa. Di sini rental group by harga sewa. Terkelompok. Dapatkan jumlah anggota setiap kelompok menggunakan count. Di sini count ini digunakan untuk mendapatkan jumlah setiap kelompok. Ya, harga sewa count from rental group by harga sewa. Nanti akan tertera harga sewa 10.000 1, harga sewa 20.000 2, 30.000 1, 50.000 2, 200.000 1, 300.000 1. Parameter kondisional dengan having. Di sini kita menggunakan query select from rental having harga sewa di atas 10.000. Makanya akan tampil hanya data dengan harga sewa di atas 10.000. Terus kita mengurutkan hasil query menggunakan order by. Di sini saya dengan query select from rental order by nama penyewa. Nanti di sini akan tersusun sesuai abjad atau sesuai urutan tapi dari nama penyewanya. Jadi kan ada B, D, K. Jadi kan sesuai abjad terurut tapi dari nama penyewa. Selanjutnya kita rental order by nama penyewa terbalik atau DSC, descending. Nah, dari bawah dulu ke atas, dari atas ke bawah, terus ini sekarang dari bawah ke atas. Menurutkan hasil query berdasarkan lebih dari satu kolom. Di sini kita create table rental 2 dulu. Ini tadi sempat ada error tapi udah terbaiki. Nah, DSC rental 2. Terus select from rental 2. Ini kita pakai query select nama penyewa waktu sewa for rental 2, order by nama penyewa dan waktu sewa. Jadi ini nanti akan tersusun tapi dari nama penyewanya yang sama. Saya Dimas 3 jam 4 jam, Rama 12 jam 3 jam, Wisnu 1 jam 22 jam. Itu data yang sama namanya akan terlihat. Select from rental 2 order by nama penyewa dan waktu descending. Kali ini descending. Tentunya kombinasi order by limit. Nah, sini query-nya select from rental order by harga sewa limit 3. Jadi nanti terteranya hanya 3 data dari harga sewa. Kelompokkan dengan dari harga sewa yang terkecil besar. Selanjutnya select from rental where harga sewa between 5.000 dan 3.000. Jadi kita lihat data rental di mana harga sewanya antara 5.000 dan 3.000. Dan nanti akan tampil harga sewanya, datanya. Selanjutnya select nama penyewa harga sewa from rental di mana nama penyewa tidak diantara Budi dan Ken. Jadi tidak diantara nama Budi dan Ken. Selanjutnya max min average dari data table. Di sini kita mencari nilai minimal dari data table dengan query select min harga sewa for rental. Maka akan tertera harga minimum yang tertera di data table rental harga sewa. Saja mencari nilai max tadi. Min tadi kita ganti dengan max, maka akan tertera di sini yang paling tinggi 300.000. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dari data-data harga sewa di table rental tadi. Nah, dengan average kita hanya perlu mengganti max tadi dengan AVJ. Selanjutnya sum total dari harga sewa dari table rental. Selanjutnya kita masuk ke subquery. Di sini ada query select nama penyewa harga sewa dari rental di mana harga sewa select max. Jadi kita menampaikan data yang ini subquery-nya. Ini subquery-nya. Subquery-nya berisi tentang kita mengambil data atau menampilkan data tapi hanya
yang max atau maksimal, yang paling besar. Nah, di sini ada data query dengan 300.000. Selanjutnya ini contoh kedua. Kita lanjut subquery dengan any. Nah, di sini select nama penyewa, harga sewa, fundamental, di mana harga sewa di bawah atau kurang dari any. Any ini isinya subquery-nya select harga sewa fundamental where harga sewa di atas dari 100.000, kurang dari 100.000 atau 100.000, karena data akan tampil kurang dari 1 juta ya, 100.000. Ini subquery dengan exist. Nah, di sini select from rental di mana exist, select from rental di mana waktu sewa 1 jam. Ini datanya. Select rental di mana tidak exist atau tidak ada, select from rental di mana waktu sewa 4 jam. Subquery dengan in. Di sini query-nya select nama penyewa, waktu sewa, from rental di mana waktu sewa in. Subquery-nya select waktu from rent. Nah, nanti akan muncul datanya. Selanjutnya kita masuk ke table join MariaDB. Di sini kita buat dulu create table rental join-nya. Setelah itu kita lihat isinya. Selanjutnya kita menggunakan auto table rental join add no seri integer 8 after nama penyewa. Jadi nanti kita akan masukkan data atau no seri ini ke dalam table rental join, tapi setelah field nama penyewa atau kalau nama penyewa. Nah, di sini kan nomor seri masuknya setelah nama penyewa. Terus saja cross join, select from rental join rent. Datanya kita menambahkan data tadi berulang kali sampai 24 isinya. Punya equi join atau inner join, menggabungkan tabel dengan membandingkan nilai sama antara dua buah kolom. Sini select from rental, rent, where rental, waktu sewa, rent waktu. Selanjutnya natural join. Tidak perlu dispesifikasi. Untuk natural join ini artinya kita tidak perlu menspesifikasi kolom mana yang ingin dibandingkan. Nah, ini contohnya. Selanjutnya left join dan right join. Dengan left join dan right join ini digunakan untuk menghindari data yang hilang, karena mungkin ada data yang belum direferensi oleh tabel lainnya. Nah, ini contohnya. Kita agak percepat ya. Terus update join table. Dengan update join table kita dapat melakukan update tapi menggunakan join table. Jadi join table tadi kita bisa melakukan update. Nah, ini contohnya update rental join kan. Ini contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya delete menggunakan join table. Di sini kita juga dapat menghapus data dari join table tadi. Ini contohnya. Sekarang kita masuk ke materi 4, view. View adalah query tersimpan yang menghasilkan result set ketika kita panggil. Nah, ini contohnya pembuatan view. Select view, terus view dengan limit. Artinya kita menampilkan view, data view, tapi hanya dengan limit atau batas. Di sini ada contohnya, batasnya 3. Algoritma attributes memberikan kendali bagaimana MySQL memproses view. Ini contohnya, kita create algorithm merge view, vmerge. Nah, nanti ini contoh kedua. Selanjutnya kita akan melakukan temp table view. Hanya digunakan apabila algoritma merge tadi tidak bisa kita gunakan. Maka kita menggunakan temp table view ini, temp table view. Ini contohnya update table view. Ada beberapa view yang bisa diupdate menggunakan statement update, delete, dan insert.
Ini contohnya tadi. Selanjutnya check option. Dalam pembuatan view diberikan kepada update table view untuk mencegah insert atau update pada baris data kecuali klausa where. Ini contohnya. Selanjutnya kita merubah view. View yang telah dibuat bisa dimodifikasi. Ini contohnya. Melihat definisi pembuatan view. Kita bisa melihat kembali sintak dalam pembuatan view. Nah, ini DC. Selanjutnya kita masuk ke trigger. Trigger adalah sebuah objek yang diasosiasikan dengan sebuah table. Ini contoh pembuatan trigger. Kita menggunakan delimiter ya. Masih contoh, ini contohnya. Terus after trigger. Jadi triggernya akan diaktifkan setelah trigger tadi. Jadi delimiternya ini kondisinya akan aktif setelah trigger tadi. Contoh, melihat dan menghapus trigger. Kita bisa melihat dan menghapus trigger yang ada di database kita. Nah, di sini kita melihat database, melihat trigger database. Terus menghapusnya. Sekarang kita masuk ke materi 5. Function dapat digunakan secara langsung dalam statement select, update, dan view. Kita menjelaskan secara singkat saja. Nah, ini salah satu contoh pembuatan function. Kita menggunakan delimiter. Terus kita membuat functionnya di sini function untuk melihat nama dan waktu sewa secara langsung, nama penyewa dan waktu sewa secara langsung. Terus ini kita cara untuk melihat function yang sudah kita buat. Selanjutnya ini query untuk menghapus function yang telah kita buat tadi. Ini query-nya. Selanjutnya kita masuk ke prosedur. Prosedur dapat diberi statement SQL atau operasi yang lain yang disimpan dalam database. Ini contoh pembuatan prosedur. Prosedur show penyewa. Ini digunakan untuk menampilkan penyewa dan juga detail-detailnya. Ini contohnya. Contohnya parameter in, mengirimkan sebuah nilai ke dalam prosedur. Itu query-nya, contoh query-nya. Terus parameter out. Parameter out ini untuk mengirimkan nilai dari prosedur kepada pemanggil. Ini contoh prosedurnya. Parameter in out. Parameter in out diinisiasi oleh pemanggil dan dapat kita modifikasi. Ini contoh prosedurnya. Selanjutnya melihat dan menghapus prosedur yang telah kita buat. Ini cara melihat prosedurnya tadi mirip dengan cara kita melihat function. Cara menghapusnya pun juga mirip dengan function. Nah, ini drop prosedur increase. Nanti akan terhapus prosedur tadi. Input data dengan prosedur. Ini cara kita memasukkan data dengan prosedur. Nah, di sini contoh query-nya. Hapus data dengan prosedur. Dengan prosedur juga kita bisa menghapus data yang ada. Ini contoh prosedurnya. Variabel. Seperti pada pemrogram sebelumnya, kita memerlukan namanya variabel lokal pada function prosedur. Ini function add text. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabelnya. Declare text. Ini contoh yang lain. Selanjutnya prosedur check scope. Nah, ini ada prosedur check scope ini untuk melihat atau memasukkan data, tapi data jumlah penyewa tapi dengan pengganti Bob. Nah, nanti kan tertera nama Bob sesuai dengan jumlah nama penyewa yang ada di tabel rental. Kendali if, kita juga bisa mendefinisikan kendali kondisional dalam function dan prosedur.
dengan menggunakan kendali if. Ini contoh prosedurnya dengan menggunakan if. Kendali case value dibandingkan dengan semua nilai di mana value sampai ditemukan dengan yang sesuai. Ini contoh prosedurnya. Selanjutnya perulangan while. Nah, di sini kita bisa masukkan perulangan while di prosedur yang ada di dalam query atau table yang kita buat tadi di MySQL. Selanjutnya perulangan repeat. Sebenarnya ini mudah atau udah tahu definisinya ya, karena kan pasti ada di pemrograman dasar dan pemrogramannya. Ini perulangan loop atau perulangan terus menerus. Ini contoh prosedurnya tadi. Ya, itu saja dari saya karena materinya sudah selesai dari materi 3 sampai 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.